Mari kita buka bersama-sama surat Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama. Sudah beberapa kali kita membaca akan bagian daripada firman Tuhan ini, dan saya ingin membacanya sekali lagi buat saudara. Silakan dibuka Alkitab masing-masing, Yudas pasal yang pertama. Lihat mulai ayat yang ke-11, 12 dan 13. Yudas pasal yang pertama ayat 11, 12 dan ayat yang ke-13. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Kita telah belajar tentang apa yang disebut dengan jalan yang ditempuh oleh Kain. Kita juga belajar tentang kesesatan Bileam, seorang nabi yang cinta akan uang, seorang nabi yang memburu akan harta. Dan surat Petrus menyebut itu merupakan suatu kegilaan, madness, kegilaan daripada seorang nabi yang bernama Bileam. Orang yang terikat dengan harta, orang yang tujuan hidupnya adalah untuk kekayaan, orang itu akan punya madness, kegilaan yang sama seperti yang ada pada Bileam. Nah, kita sudah belajar tentang Kain, kita belajar tentang Bileam, dan sore ini kita belajar tentang Korah. Apa yang sebetulnya terjadi dengan orang yang bernama Korah, sehingga Alkitab berkata apa yang dilakukannya itu suatu kedurhakaan. Nah, mari kita lihat sama-sama pada Bilangan pasal yang ke-16. Kitab Bilangan pasal yang ke-16, kalau Anda membaca, dan saya anjurkan di rumah nanti Anda baca seluruh pasal dari Bilangan pasal yang ke-16 ini, karena Anda akan menjumpai cerita tentang pemberontakan dari beberapa orang yang dipimpin oleh Korah, Datan, dan Abiram. Oleh karena waktu tidak mungkin saya membacakan 50 ayat ini, tapi saya mendorong saudara di rumah nanti baca seluruh pasal. 50 ayat ini menceritakan kisah yang sangat memberi pelajaran buat setiap orang percaya. Terutama para pemimpin rohani harus membaca kisah ini supaya kita belajar begitu banyak akan aturan yang berasal dari Allah. Nah, ada 3 orang yang terkenal dalam pemberontakan ini. Yang pertama bernama Korah, yang kedua Datan, yang ketiga Abiram. Korah dari suku Lewi, Datan dan Abiram dari suku Ruben. Ruben adalah anak pertama daripada Yakub. Mereka berasal dari suku yang pertama, yaitu suku Ruben. Kedua kelompok ini bersatu, mereka menentang Musa dan Harun. Alkitab tidak pernah mengatakan mereka bertujuan berontak melawan Allah, tapi pemberontakan yang mereka lakukan ternyata dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menista akan Allah sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan ada 5 poin penting yang saya mau bagikan buat saudara, dan saya berdoa semua ini masuk dalam roh kita. Dan mari kita belajar akan hukum Tuhan, dan biar roh Allah menyingkapkan pada mata rohani kita untuk melihat akan kebenaran ini. Yang pertama, mari kita lihat dulu pada ayat yang pertama, Bilangan pasal yang ke-16. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab
dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Mereka berkumpul, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Saudara, sampai di sini dulu. Nah, dengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan ada 5 poin penting pada sore hari ini. Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara orang yang dipanggil oleh Allah dengan orang yang mendapat panggilan dari setan untuk berbuat sesuatu. Ada perbedaan yang sangat menyolok antara orang yang dipanggil Allah dengan orang yang mendengar panggilan setan di dalam hatinya dan akhirnya mereka berontak. Di mana perbedaannya? Orang yang dipanggil oleh Allah selalu dipanggil sendiri, dan dia tidak membutuhkan rombongan yang besar untuk mendukung dia bergerak sesuai dengan panggilan Tuhan. Paling-paling kalau dia gentar, dia butuh beberapa orang mendampingi dia. Tetapi pada hakikatnya, setiap orang yang mendapatkan panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia akan punya ciri yang satu. Orang itu tidak membutuhkan massa besar untuk mendukung apa yang dia akan kerjakan. Karena orang yang terima panggilan Allah, selalu dia akan bergerak sendiri, memenuhi akan panggilan Allah di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang mendengar akan seruan setan untuk melakukan tindakan tertentu, orang itu juga punya satu ciri yang sama, yaitu selalu akan mengajak kumpulan yang besar untuk mendukung dia dan bertindak sesuatu seperti yang dia inginkan di dalam hatinya sendiri. Kita mengerti ada seorang yang bernama Nuh. Orang ini mendengar berita Tuhan dan Allah berkata, bangun bahtera bagiku. Tidak ada orang kedua yang hidup pada zamannya yang mendengar suara Allah yang sama. Tapi Nuh tidak menantikan orang-orang pada zamannya mendukung dia, membantu dia untuk mulai membangun sebuah bahtera yang besar. Dia tahu akan panggilan Allahnya, dia kenal akan Tuhan yang memanggilnya. Dia mulai memberitakan berita itu kepada manusia pada zamannya. Tidak satu pun mau dengar dia kecuali keluarganya. Tapi orang yang mendapat panggilan Allah, dia konsisten dengan keyakinannya, dia teguh dengan keyakinannya, dan dia berkata, aku dengar dan akan perintahnya, aku lakukan apa yang dia mau. Orang kedua kita mendengar ada orang yang bernama Abraham. Betul, dia mengalami kebimbangan sehingga dia biarkan Terah yang pimpin dia, dan dia izinkan Lot mengikuti dia. Tapi orang ini pada akhirnya harus sendiri dengan Allah untuk mencapai apa yang Allah tentukan dalam hidupnya. Musa juga tidak membutuhkan dukungan dari orang Israel, malah mereka menentang dia waktu dia maju menghadap Firaun, minta supaya umat Allah dibebaskan dari perbudakan. Tapi selalu orang yang mendapatkan akan panggilan Allah dalam hidupnya, dia akan berani bergerak sendiri bersama dengan Allahnya. Sebaliknya, orang yang mendengar panggilan setan untuk berontak tidak akan pernah berani bergerak sendiri. Dia akan kumpulkan seluruh kekuatan yang ada, yang dia bisa ambil untuk mendukung di belakangnya, lalu dia akan mulai bertindak. Contoh yang kita baca adalah Korah. Dia mengajak pemimpin-pemimpin yang lain untuk berontak melawan Musa dan Harun.
Tapi Daud juga punya seorang anak bernama Absalom. Ketika dia akan berontak melawan Daud, dia kumpulkan dulu kekuatannya, lalu dia berontak melawan Daud. Sebaliknya Daud ketika berkali-kali akan dibunuh oleh Saul, dia lari ke gua Adulam seorang diri. Kelak yang lain akan mengikuti karena tidak kuat dengan tindasan Saul, tapi Daud tidak pernah menghimpun massa untuk berontak melawan mertuanya. Itu merupakan ciri yang paling utama yang membedakan antara orang yang mendengar panggilan Tuhannya dan orang yang mendengar akan bisikan setan dalam hatinya. Saudara, hal yang sama dengan pemimpin. Kalau seorang pemimpin mengalami pemberontakan dalam hidupnya, dengarkan baik-baik. Pemimpin yang tahu akan panggilan Allah dalam hidupnya, dia akan merasa aman dan dia tidak akan menghimpun kekuatan lagi untuk balik menghantam orang-orang yang berontak kepadanya. Ketika Absalom berontak, Daud tidak menghimpun kekuatan untuk menumpas pemberontakan itu ketika masih kecil. Dia rela tinggalkan tahtanya untuk menyingkir pergi, tapi oleh karena keputusan Allah tetap mendudukkan dia di tahta di Yerusalem, Absalom mati dengan cara yang sangat mengerikan. Musa ketika berkali-kali diberontak, dia hanya menundukkan kepalanya, dia tersungkur sampai ke tanah dan Allah yang membela dia. Musa tidak minta pembelaan orang Israel, dia berseru kepada Allah yang memilih akan hidupnya sendiri. Saya mau beritahu saudara, ini merupakan dasar untuk kita hidup mengerti akan hati Allah dalam kehidupan kita. Orang yang terima panggilan Tuhan, dia akan berani berjalan sendiri. Dan yang kedua, ketika dia mengalami goncangan dalam hidupnya, tidak akan pernah dia bergerak dengan cara politik dimasukkan dalam gereja. Tidak akan pernah dia coba buat klik-klik baru dalam gerejanya. Dia aman dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang terima mandat Allah, dia secure hidupnya. Tidak akan pernah dia politisir segala sesuatu untuk membuat dirinya didukung kuat oleh manusia. 250 orang pemimpin hasil rapat, mereka punya akar ke bawah yang sangat kuat. Musa dan Harun punya akar ke atas yang tidak akan tergoyahkan. Selama kita hidup dan kita tahu akar kita ke atas dominan dalam hidup kita akan secure, hidup kita akan aman, dan tidak pernah ada kekhawatiran akan melanda kehidupan kita. Amen, saudaraku. Ini dasar pertama. Saya berdoa semua kita pegang akan dasar ini. Yang kedua, poin yang kedua. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-30. Nanti kita akan kembali kepada Bilangan 16. Tapi mari kita lihat dulu Amsal pasal yang ke-30. Perhatikan ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ini prinsip yang kita harus pegang dalam hidup kita. Kalau kita belajar tentang kedurhakaan Korah, prinsip ini kalau kita pegang, kita akan terhindar dari dosa yang dibuat oleh Korah. Amsal 30, lihat ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Yang pertama, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga, Anda perhatikan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Yang keempat, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Nah, pada poin yang ketiga, ayat 27 Alkitab berkata, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Dalam terjemahan yang dikatakan, belalang yang tidak mempunyai raja, yet all of them, namun demikian semua mereka go out in ranks. Waktu mereka berjalan keluar, mereka berjalan sesuai dengan ranking mereka, dengan struktur, dengan jabatan, dengan posisi mereka masing-masing. Orang Kristen akan secure, akan aman hidupnya
kalau engkau dan saya berjalan sesuai dengan ranking yang Allah tetapkan dalam tubuh Tuhan. Selama kita tahu tempatku di sini dan engkau tinggal di tempat yang sama, saudara akan tenang, engkau akan aman, engkau akan secure. Tapi orang Kristen yang mencoba keluar dari jalur ranking yang ada, saudara menghadapi bahaya kedurhakaan seperti Korah. Saya membaca sebuah buku karangan pendeta Jack Hayford. Anda pernah dengar nama itu? Dia gembala sebuah gereja besar di Venice di California, dan jemaatnya sudah kira-kira 10.000 orang. Dijuluki pendeta dari semua pendeta yang lain. Orang ini mengarang lagu Majesty, mulia, sembah Raja mulia. Ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan sampai hari ini masih hidup memberkati banyak orang. Setiap tahun dia buat seminar, itu ada ribuan pendeta dari seluruh dunia datang ke gerejanya untuk mendengar akan pengajarannya. Nah, satu kali Jack Hayford ini sampai hari ini masih dia bergabung dengan Foursquare Church. Denominasi atau sinodenya dia ikut denominasi Foursquare Church di Amerika. Itu merupakan badan gereja yang sangat besar di Amerika. Nah, Jack Hayford satu pagi Tuhan berurusan dengan dia secara pribadi. Dia saat teduh pagi hari duduk di kursi goyangnya dan dia bersaksi karena masih dingin dia pakai selimut. Dan dia mulai baca Alkitab, dia mulai merenungkan firman Tuhan, dan dia mulai berbicara dengan Allah. Dan kemudian tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, Jack, apakah engkau yakin bahwa aku panggil engkau sebagai hambaku sepenuh waktu? Dan Jack Hayford berkata, aku yakin Tuhan, dan bukankah hari ini aku sudah jadi hambamu sepenuh waktu? Lalu Roh Kudus berkata, tapi apakah engkau yakin aku panggil engkau sebagai seorang gembala sidang? Dan dia berkata, Tuhan, aku yakin. Bukankah selama ini aku sudah jadi gembala sidang? Yang ketiga Roh Kudus berkata, tapi apakah engkau yakin aku panggil engkau jadi gembala sidang di gereja ini? Jack Hayford berkata, ya tentu Tuhan. Sekian tahun aku gembalakan mereka. Orang-orang melihat bagaimana engkau memakai aku, lihat gereja ini berkembang, dan jemaatnya begitu manis, begitu indah sekali. Mereka mencintai saya cintai mereka. Saya tahu ini tempat saya Tuhan, untuk menggembalakan sidang di tempat ini. Lalu kemudian Roh Kudus bertanya yang keempat kalinya, apakah engkau juga yakin aku menempatkan engkau sebagai bagian dari denominasi yang namanya Foursquare Church ini? Jack Hayford berkata, tentu yakin Tuhan, selama ini aku bergabung dengan mereka dan tidak pernah mencoba untuk keluar dari mereka. Tapi yang keempat Roh Kudus berkata, tidak, engkau tidak yakin dengan panggilanku. Dan dia kaget. Dia berkata, aku yakin Tuhan, aku yakin ini tempatku, di sini aku mesti bernaung. Roh Kudus berkata, engkau tidak yakin, engkau tidak yakin. Dan dia mulai bertanya, Tuhan, mengapa engkau berkata aku tidak yakin? Roh Kudus berkata, engkau tahu gereja ini punya aturan, sinode ini punya aturan. Apa aturannya? Di antara semua aturan itu, di antaranya ada yang berkata, 10% dari income gereja lokal, dari setiap gereja lokal yang ada pada Foursquare Church, 10% perpuluhannya dari gereja itu semua harus masuk ke sinode. Dan Jack, engkau tidak berikan perpuluhan gerejamu kepada sinodemu. Itu ada aturannya, engkau tahu itu, dan engkau tidak melakukannya. Itu berarti engkau tidak yakin aku tempatkan kamu di situ. Dan dia berkata, Tuhan, tapi mereka sudah begitu kaya. Saldo uang mereka berlimpah-limpah, untuk apa saya berikan uang perpuluhan gerejaku kepada dia? Aku berikan ke yang lain, aku bagi-bagi ke yang lain. Aku tidak berikan ke mereka, tapi aku tidak ambil. Terlalu banyak uang mereka. Dan Roh Kudus berkata, tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah engkau tahu di mana engkau ada, kepada siapa engkau memberikan komitmenmu, kepada atasanmu itulah engkau mesti berikan 10% perpuluhan gerejamu kepada mereka. Tidak usah urusan apakah mereka kaya atau miskin, urusanmu adalah lakukan sesuai dengan posisimu hari ini.
Dan dia bertobat pagi itu juga dia kumpulkan seluruh stafnya. Dan dia berkata, mulai hari ini 10% perpuluhan gereja ini kembalikan ke pusat gereja, ke gereja pusat kita. Kita telah salah di hadapan Tuhan. Dia telah tegur saya dan dia berurusan dengan hati saya. Dan ini orang yang tahu persis apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Dia tahu posisinya, kepada siapa dia harus berikan hidupnya, bahkan hartanya, bahkan segala yang dia ada. Dan dia tahu dengan pasti apa yang dia buat. Belalang tidak punya raja, yet all of them go out in ranks. Mereka tidak punya raja, tapi mereka semua berbaris dengan teratur sesuai dengan ranking mereka masing-masing. Dan mereka tempatkan diri mereka persis seperti yang seharusnya ada. Dan tadi pagi saya sampaikan akan satu hal ini. Beberapa hari ini hal ini masuk dalam hati saya. Mungkin saudara, dengarkan, mungkin saudara, bagi Anda ini berita yang tidak baik. Bagi anak muda ini berita yang tidak baik. Bagi orang tua saya tahu ini berita baik. Tapi saya belajar sesuatu saudara. Saudara juga bagian daripada keluarga. Bukan hanya bagian dari gereja. Saya melihat kita mengalami akan kehidupan berjemaat yang baik. Saya tidak melihat adanya roh pemberontakan di gereja. Semua indah sekali. Beberapa teman diberkati dengan apa yang banyak saudara buat. Beberapa bapak datang kepada saya dan dia ceritakan dengan terharu apa yang mereka alami. Apa itu? Beberapa anak muda datang kepada mereka dan berkata begini, Pak, saya mau minta maaf. Loh, minta maaf apa? Saya ngelihat bapak ini tidak sejahtera cukup lama dan Tuhan tegur saya. Saya kok menghakimi bapak tanpa saya kenal lebih dalam. Saya minta maaf. Dan dia berkata dia kaget sekali dengan beberapa Anda yang datang ke mereka dan dia diberkati sekali karena ada orang-orang yang mau terbuka semacam itu. Jadi saya menikmati kehidupan yang indah di gereja ini. Tapi jangan lupa, saudara juga bukan hanya sekedar bagian dari tubuh lokal di tempat ini. Masing-masing saudara itu bagian daripada keluarga masing-masing. Nah, dengarkan. Setiap anak muda di sini, engkau punya orang tua, engkau punya keluarga. Kepada orang tuamu itulah engkau mesti submit, engkau mesti tunduk kepada mereka. Engkau mesti menghormati. Itu otoritas di atasmu, saudara. Setiap istri engkau punya suami, itu otoritas di atasmu. Dan itu merupakan bagian di mana engkau harus tunduk kepada yang di atasmu. Engkau harus menempatkan dirimu pada ranking di mana Allah menempatkan kita hari ini. Bukan hanya di gereja lokal ini, tapi dalam keluarga masing-masing. Nah, perhatikan dalam perjanjian baru Paulus mengatakan, kalau anak menghormati orang tua, dengarkan, dia akan panjang umurnya dan dia akan berbahagia selama dia hidup di bumi ini. Itu berarti menyangkut soal nyawamu panjang atau pendek. Itu menyangkut soal apakah engkau kelak akan bahagia atau berantakan hidupmu selama engkau hidup di bumi. Dan sangkut pautnya dengan otoritas yang di atasmu, yaitu orang tuamu. Nah, dengarkan. Ada banyak anak muda di sini. Saudara boleh dikhotbahi dengan cara seperti apapun, tetap kebutuhan seorang laki-laki akan lawan jenisnya, seorang perempuan akan lawan jenisnya, tidak mungkin dihindari. Kita kan manusia saling membutuhkan. Yang belum menikah, yang laki akan cari istri, yang istri akan berdoa supaya ketemu dengan suami. Itu merupakan kebutuhan. Justru kalau saudara yang belum menikah berkata, Pak, saya laki-laki, tapi gua gak pernah tertarik dengan perempuan, malah tertarik dengan laki-laki, itu malah bahaya. Itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya, itu namanya homo, itu roh Sodom Gomora. Yang perempuan berkata, gua gak suka laki-laki, Pak, saya suka juga yang perempuan, itu diberantas, namanya lesbian, itu membawa penyakit AIDS, saudara katanya. Jadi yang begitu malah tidak boleh. Tapi kalau saudara punya naluri ingin dekat dengan lawan jenis, itu wajar. Saudara boleh dikhotbahi dengan melotot, saudara tetap punya itu, karena Anda manusia dan bukan malaikat. Kalau sudah malaikat begini, Anda tidak butuh yang lain, saudara. Tetapi lihat, dengarkan baik-baik. Biasanya setelah usia mulai nanjak dan kebutuhan itu akan makin hari makin besar, kerinduan untuk berumah tangga, sehingga saya lihat
Kalau ada beberapa hamba Tuhan datang khotbah soal jodoh, semua begitu antusias, membelalakkan mata, membuka telinga dan membuka mulutnya, pengen dengar apa yang perlu disampaikan. Semua orang, saya bilang itu wajar saudara. Dan selalu itu merupakan satu pembicaraan yang menarik, yang kalau diucapkan itu orang bisa merah, bisa biru, bisa hijau mukanya, bisa berubah semacam itu. Nggak ada salahnya dengan itu. Oke, selama Anda tidak melanggar kekudusan dan tahu akan waktunya Tuhan, semua baik. Nah, ketika saudara mulai makin dekat, si A dengan si B, lawan jenis laki dengan perempuan ini makin dekat, hal itu tidak akan bisa disembunyikan, saudara. Orang-orang sekitarmu segera akan tahu ada yang berubah pada orang itu. Dandanan rambutnya akan berubah. Dulunya acak-acakan, pakai helm, buka gitu, nggak pernah disisir lagi. Begitu ada orang yang Anda mulai menaruh perhatian, caranya bersisir rambut mulai beda. Helm sudah merupakan musuh besar karena mengganggu akan kerapian rambut. Jambul-jambul sudah mulai rontok karena kena helm itu merupakan siksaan. Jadi begitu keluar, lalu sudah mulai tasnya isinya macam-macam, lalu sisirnya sudah mulai, jambulnya mulai keluar lagi. Dan orang sekitar akan mulai berbeda, melihat ada yang berbeda. Caranya ngomong, senyumnya, gayanya itu mulai berbeda. Perhatiannya kepada orang tertentu akan mulai berbeda. Orang-orang sekitar akan mulai merasakan ada hal yang aneh, ada makhluk aneh di sekitar kita yang tidak tahu itu apa. Dan orang tuamu cepat atau lamban akan menangkap yang aneh itu. Dan mereka akan berkata, anakku yang satu ini jarang mandi, sekarang kok sehari 3 kali. Itu sudah mulai aneh, ada apa dengan anakku ini? Biasanya ini sudah hidup kayak di Amerika, jarang mandi, sekarang tiba-tiba anakku mandi sehari 3 kali. Aneh. Sepatunya dulunya seperti musafir di padang pasir yang warna hitam bisa jadi putih oleh karena kotoran yang tidak pernah disemir, dan tiba-tiba dia merengek minta semir kiwi dan dia mulai sikat rapi sepatunya. Orang sudah mulai aneh. Dan dulunya kaos kakinya bisa ada jendelanya supaya agak silir sedikit keluar karena lubang, dia mulai jahit sendiri. Ini ada yang aneh pada anakku. Sepeda motornya nggak pernah dirawat sehingga lumpur berabad-abad itu sampai membatu di situ. Tiba-tiba dia semproti semua sepeda motornya, dan khususnya boncengan belakang dia lap terus, saudara. Jadi orang tua akhirnya mulai merasa ada yang aneh, dan akhirnya cepat atau lambat akhirnya orang tua ini ngerti sesuatu. Dan ingat, semua orang tua punya idealisme. Tidak salah dengan itu, walaupun seringkali juga terlalu berlebihan, saudara. Dan biasanya dia punya daftar apa yang dia mau. Kelak kalau aku punya menantu, aku mau punya dengan kriteria ini, 15 kriteria. Jadi dia punya daftar, seperti ini menantuku. Wajahnya harus oval, rambutnya harus begini, tingginya harus sekian, dia ukur. Kadang-kadang heran, yang mau kawin mertua orang tuanya atau anaknya, kok semua ditentukan oleh orang tuanya. Jadi ini yang membuat kadang-kadang bingung, anak-anak mulai bingung, ini mau kawin bapak atau saya sebetulnya. Kenapa selera bapak yang harus saya terima? Jadi itu merupakan kondisi yang ada. Oke, tapi itu kan hak sebagai orang tua. Itu hak mereka dengan semua kriteria yang mereka punya. Lalu kemudian cepat atau lamban saudara akan mulai cerita. Pah, menurut papa yang itu bagaimana? Yang itu tuh yang mana? Itu tuh kan bisa banyak itu, yang itu. Nah, akhirnya mulai dia tunjukkan, dan akhirnya orang tua akan dengar. Mungkin dari pihak lain, dari anaknya, dari pembantunya yang mulai cerita, karena kadang-kadang kita lebih terbuka dengan pembantu daripada dengan papanya sendiri. Dan akhirnya semua diceritakan. Dan bapaknya akan lihat daftarnya. Sebentar, dia file kriteria calon menantu, dia buka, tebel, saudara. Dan kemudian dia lihat itu anak seperti apa. Yang punya anak perempuan akan mulai melihat, saya ingin punya menantu yang rambutnya potongan tentara karena disiplin. Dilihat anak ini gondrong, wah ini repot, ngabis-ngabis obat keramas, tidak masuk kriteria, saudara. Yang kedua, anak saya ini kalau punya menantu harus pengusaha. Yang kedua dilihat, oh ini bukan pengusaha, tukang nulis puisi. Ini banyak ngalamunnya nggak dapat duit, orang ini repot, nggak bisa, ini susah. Anak saya masa makan kertas sama pena terus, berpuisi masa bisa kenyang. Dia bilang ini tidak masuk hitungan. Yang ketiga, ini harus dari keturunan orang baik-baik. Dilihat, wah cukup baiklah, nggak ada
darah penyelundup dan sebagainya. Jadi dia masukkan kriteria. Dia masuk hitungan semua, dia atur semua. Ketika ditimbang, nggak bisa. Dan dia berkata, tidak. Apa yang akan engkau buat, saudara? Nah, biasanya kalau saya tanya dengan yang bersangkutan, laki perempuan ini, apakah kalian yakin dari Tuhan? Yakin, Pak. 200% Tuhan bicara. Lawang tekek aja tak hitungi pas kok katanya. Semua serba cocok, saudara. Lihat orang begitu, semua cocok. Saya ngitungi ini ubin di gereja ini, saya hitungi ya tidak. Semalam loh Pak, ya itu akhirnya itu. Jadi semua tepat. Nanti itu hari ini saya minta tanda hujan gerimis, hujan lokal, semua ramalan cuaca tepat semua. Tuhan bicara 200% tidak mungkin keliru. Tapi orang tua berkata tidak. Nah, dengarkan saudara. Apa yang kemudian dibuat oleh anak-anak ini biasanya? Mereka akan diam-diam pergi bersama-sama. Tahu tidak ada berkat restu dari orang tuanya. Tapi akhirnya dia pergi. Saya beritahu saudara, itu pemberontakan. Engkau melakukan sesuatu yang engkau tahu orang tuamu berkata tidak. Dan engkau berkata, Pak, tapi Tuhan berkata ya. Kalau engkau yakin Tuhan berkata ya, pasti orang tuamu satu kali akan berkata, baik, aku memberkati kalian. Tapi setelah kepengen ketemu, itu perlu penyangkalan daging, saudara. Tidak ada alasan untuk kita berontak dan kita berkata, pokoknya gua mau begini. Dengarkan saudara, kalau engkau berbuat itu, engkau melakukan sesuatu dengan cara curi-curi. Amsal berkata, roti curian itu manis, tapi di dalamnya itu ada arwah orang mati, roh kematian di situ. Sebetulnya kalau engkau mulai dengan mencuri, nanti akhirnya semua akan kau curi. Dan tidak sedikit yang akhirnya jatuh dalam perzinahan. Dengarkan saudara. Saudara boleh mulai berjalan bersama-sama untuk persiapan pernikahan. Tapi jangan lakukan itu sebelum kedua orang tua kedua belah pihak berkata, kami sudah saling tahu dan kami memberkati dan merestui. Di luar itu pemberontakan kepada otoritas yang di atasmu. Apa ruginya engkau menanti beberapa saat sampai orang tuamu memberkati dan berkata, baik, aku merestui kalian. Lalu persiapkan pernikahan dengan baik. Apa ruginya itu? Ruginya adalah daging kita ingin segera bertemu. Dan itu gombal semua. Kalau sudah kawin, kalau ketemu, wah kok kamu lagi saudara, malas ketemunya. Itu gombal semua saudara. Dan itu tidak pernah memberi nilai kekal. Saya bersyukur dengan respon yang diberikan anak-anak Tuhan tadi pagi. Saya tahu saudara dibawa oleh Tuhan memiliki hati yang lembut. Dan saya berkata bersyukur dengan itu. Tidak usah dikeraskan hati. Kalau orang tua berkata tidak, kita doakan. Alkitab berkata, tunduk kepada Allah. Lawan iblis, baru dia akan lari daripadamu. Saya nggak berkata, oh itu orang tua begitu iblis. Tidak, saudaraku. Justru engkau tunduk kepadanya, engkau sama dengan tunduk kepada Allah. Dan semua godaan iblis yang lain engkau bisa singkirkan dalam hidupmu. Tapi saya mau tekankan satu hal ini. Jangan buat itu saudara. Karena itu bagian dari pemberontakan kepada otoritas di atasmu. Dan alangkah indahnya kalau setiap anak-anak di tempat ini bisa memberikan penghormatan yang layak kepada orang tua masing-masing. Orang tuamu akan diberkati dengan cara hidupmu. Allah sanggup mengubah hati. Tapi persoalannya apakah engkau mau sanggup mengubah akan sikap dan gaya hidup selama ini. Dan lebih suka backstreet dan kita mencoba untuk curi-curi di belakang. Dengarkan, itu semua manis. Tapi ada arwah di sekitar kita. Biasakan hidup sebagai seorang gentleman. Terbuka dengan apa yang ada. Beritahu orang tuamu apa adanya. Dan kalau mereka memberkati puji Tuhan, mereka berkata tidak, doa lagi saudara. Kalau Allah memang mau menjodohkan kalian, akan ketemu. Sampai di kutub utara ketemu lagi saudara pasti. Gak usah khawatir. Tapi kalau bukan dari Tuhan, ya pergi, pisahin, selesai. Ya mungkin karena kulino saja. Sudah. Tapi semua harus didasari oleh karena blessing
dengan apa yang di atas kita. Amen, saudaraku. Dan bersikap hormat dan baik kepada orang tua masing-masing. Saya tidak mau dengar ada di antara kita yang kurang ajar dengan orang tuanya dan merasa lebih rohani dan Anda gurui dan Anda maki-maki orang tuamu. Saya ingin semua kita memiliki hormat yang baik kepada orang tua kita masing-masing. Dan itu harus dari sejak dini ditanamkan dalam kehidupan kita. Ada otoritas di atas kita yang harus kita hormati. Amen, saudaraku. Yang ketiga. Lihat ini, saudara. Mari kita kembali ke Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16. Bukan kabar baik ya buat teman-teman yang sudah mulai melirik ke sana. Wah, kalau ini pasti gak boleh, Pak. Orang tua saya galaknya minta ampun. Ya gak apa-apa, Allah mengubah hati. Daniel di lubang singa juga gak apa-apa kok, saudara ya. Yang penting apakah itu sungguh berasal dari dia. Dan jangan main sembunyi-sembunyi di belakang. Itu bukan anak terang. Yang ketiga, Bilangan 16. Perhatikan, saya ingin baca ayat yang ke-35. Ayat yang ke-15. 12, ayat 12. Bilangan 16, ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Saudara akan mengerti satu perkara ini. Perkara rohani akan selalu nampaknya buat kita lamban dan bahkan berbelit-belit. Datan dan Abiram terlalu cepat ingin melihat hasil janji Allah. Itu merupakan alasan mengapa dia berontak. Dia berkata, mana buktinya? Engkau berkata kami akan masuk ke negeri yang limpah susu dan madunya, tapi mana buktinya? Terlalu cepat memberikan penilaian. Orang Kristen harus menyadari akan karakter Tuhan yang satu ini. Dengan daging kita selalu kita akan berkata, perkara rohani itu lamban. Dan bukan hanya lamban, berbelit-belit, saudara. Saya tunjukkan lagi buktinya, lihat ayat 35. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ayat 40. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Pemimpin yang lain membakar ukupan, mereka bukan keturunan Harun. Allah berkata jangan itu. Nah mereka berpikir praktis, nah kita kan sama-sama manusia, sama makan nasinya, kenapa enggak boleh sekedarkan ukupan dibakar? Allah berkata jangan, hanya Harun dan keturunannya yang berhak membakar ukupan itu. Nah mereka berpikir begitu praktis, mereka berkata kami juga manusia, itu perkara mudah mengerjakannya. Tapi waktu mereka melakukan, api Allah menyambar habis mereka. Mereka mati seketika itu juga. Saya belajar perkara rohani buat manusia kita selalu nampaknya lamban dan berbelit-belit. Kalau Anda berurusan dengan Tuhan, dagingmu harus siap dua hal ini. Aku akan berurusan dengan pribadi yang lamban dan berbelit-belit. Menurut siapa? Menurut daging kita. Dan Allah memberikan tawaran istimewa buat kita. Saya sampaikan 2 Kamis lalu.
Yaitu apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan berapa? 1 hari. Kalau Anda tergesa-gesa berkata, Tuhan, cepat Tuhan, aku tidak sabar lagi. Aku minta cepat, cepat, cepat. Dan Allah berkata, baik, sehari ya nak? Ya Tuhan, sehari. Ternyata 1000 tahun. Tapi kalau saudara berani berkata, Tuhan, sekalipun 1000 tahun, asal bersama dengan Engkau, tiba-tiba keesokan harinya, semuanya selesai. Kalau kita belajar menyangkal daging kita, dia akan sangat cepat. Tapi kalau engkau hidup dengan kedaginganmu, dia akan sangat lambat, sangat lambat. Dan Allah itu bukan Allah yang bisa dikerjakan, diajak bekerja dengan praktis. Tidak, saudara. Saudara tahu Yudas Iskariot? Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Waktu dia nyesel kenapa aku jual guruku, dia kembalikan itu uangnya. Secara praktisnya dia sudah tidak makan uang darah lagi. Tidak 1 peser pun yang dia ambil, saudara. Dikembalikan utuh, 30 keping perak kembalikan utuh. Tapi karena tidak bertobat, uangnya dikembalikan, tidak membuat dosanya diampuni. Dia keluar mati gantung diri. Nah waktu dia gantung, para imam, ini imam yang jahat, saudara, ngerti. Ini uang darah, tidak boleh masuk di kasnya Tuhan. Mereka belikan tanah untuk ngubur orang-orang yang asing yang di tengah-tengah mereka. Ngerti loh, ini kan sama-sama uangnya. Apakah kumannya lebih berat setelah di tangannya Yudas? Tidak juga. Praktisnya ya masukkan kas lagi. Tapi dengar saudara, perkara rohani buat kita sebagai manusia selalu akan nampaknya lamban dan berbelit-belit. Masalahnya adalah apakah engkau tetap cepat mau nyerah dengan Tuhan atau tidak. Saudara masih ingat peristiwa waktu kita bangun atap ini? Sekarang semua sudah jadi atap. Atasnya aluminium. Motifnya jeruk. Saudara, ini aluminium, semua aluminium. Saya mau ulang sedikit itu kisah yang bagus sekali. Tanggal 12 November tahun yang lalu, itu hari Minggu, Anda boleh cek di kalender Anda, pasti itu. 12 November 95. Sore itu hujan keras sekali dan atap yang lama, seperti yang mungkin masih ada sisa sedikit di belakang, sudah banyak lubang. Dan kita punya kemah Musa di sini yang sudah dibongkar karena tiang awan dan tiang api bergerak, karena tidak perlu kemah lagi. Dan sekarang akan tinggal di tempat ini, tiang awan kemuliaannya. Setiap kali hujan akan ada kebocoran dan makin hari makin parah. Jadi kira-kira jam 4 sore sebelum ke tempat ini, saya mau masuk kamar, saya mau berdoa sebetulnya. Dan doanya adalah saya mau minta hujan dihentikan supaya kebaktian tanpa diwarnai dengan ember warna-warni, saudara. Pada waktu saya mau masuk kamar untuk berdoa, Roh Kudus berkata begini, jangan minta supaya hujan berhenti. Semua ada baiknya. Jadi saya berhenti berdoa, belum mau doa ini, sudah mau mikir mau doa begini, dia tahu dan dia berkata, jangan minta supaya hujan berhenti, semua ada baiknya. Jadi saya diam. Saya berkata, baik Tuhan, kehendak-Mu jadi. Saya keluar dari kamar, saya persiapan, saya ke gereja dan hujan tambah keras. Akhirnya hari itu bocor di mana-mana dan ember di mana-mana, hujan tidak turun. Yang datang hanya separuh yang datang, saudara. Dan depan sini tempat saya biasa berdiri basah karena airnya begitu deras mengucur di mana-mana, ember di mana-mana. Ember dengan partnernya gombal supaya tidak berbunyi, saudara. Tatai gombal, lalu airnya jatuh. Nah pada waktu itu sudah ada seorang teman dari Jakarta yang pernah 2 kali kebaktian bersama dengan kita, melihat tenda kita yang lama itu mungkin berbelas kasihan dan Allah menggerakkan hatinya. Dia berkata kepada saya, Pak, hitung berapa yang dibutuhkan untuk pasang plafon di gereja ini, saya bayar semua. Dan kami sedang menunggu, pada waktu itu belum selesai digambar dan sebagainya. Sehingga ada beberapa teman yang punya usul, ide, bagaimana kalau uang untuk plafon ini kita minta, lalu kita pakai untuk memperbaiki atap yang di atas. Sebab
Kalau atasnya bocor, tidak mungkin kita pasang plafon di gereja. Untuk apa? Akan hancur lagi, jadi itu uang akan sia-sia. Jadi itu ide praktis. Dan secara hitungan semua benar. Tapi perkara rohani tidak sepraktis itu. Jadi ketika saya duduk di sini, ini hujan, Victor yang mimpin pujian, saya masih ingat. Jangan takut, ya lagunya, nggak pernah nyanyi lagi lagu itu ya. Dia teriak-teriak, jangan takut, jangan takut. Saya juga nyanyi teriak-teriak, jangan takut, jangan takut. Bocor juga, jangan takut. Dan kita sudah komitmen semua persembahan yang masuk kita berikan tiap minggu pertama, semua kita mau pakai untuk menutup akan kekurangan hutang kita. Saya percaya sekian bulan lagi kita lunas, saudara. Amen. Anugerah Tuhan besar buat kita. Jadi saya sambil teriak-teriak jangan takut, saya berdoa, Tuhan boleh nggak ini uang plafon kami pakai untuk atap. Sebab tidak mungkin kami bangun plafonnya tanpa atapnya diperbaiki. Dan kalau itu dari seng, selama ini kalau hujan saya teriak-teriak keras-kerasan dengan bunyi hujan di sana. Roh Kudus berkata apa? Tidak. Aku gerakkan dia untuk memberi kepadamu plafon untuk gereja ini. Pakai untuk plafon sebagaimana aku gerakkan dia, pakai sebagaimana adanya. Jangan dipindah untuk tempat yang lain. Engkau harus belajar untuk sensitif dan disiplin dalam hal itu, dan tidak seenaknya pakai pindah-pindahin uang Tuhan. Engkau tidak punya hak untuk itu. Lalu saya berdoa, Tuhan, lalu bagaimana caranya kami bangun plafon ini, atap ini? Dan Roh Kudus berkata, korban. Beritahu panitia suruh korban. Dan kamu sebagai pendetanya, kamu mulai dulu. Lalu saya berkata, Tuhan, saya tidak punya cukup uang yang layak untuk saya persembahkan. Saya tahu ini mungkin akan puluhan juta untuk bangun atap ini sampai belakang sana. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, kamu punya. Saya bilang, saya tidak punya uang cukup. Dan dia berkata, kamu punya. Tanggal 12 itu kami menanti kelahiran Hadassah. Dokternya berkata tanggal 16 November dia akan lahir. Jadi terus terang saudara, buka rahasia sedikit ya. Saya punya uang 2 juta pada waktu itu. Tidak banyak untuk persiapan kelahirannya, dan rumah sakit yang ada memang cukup mahal. Jadi saya pikir saya sediakan uang itu untuk kelahiran anak saya yang terakhir, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kita akan berdoa supaya jadi 4 dan 5, saudara. Lalu ketika dia berkata, aku minta akan uang yang kamu sediakan untuk kelahiran anakmu. Dan saya berkata, baik, tapi saya akan bicara sama istri saya dulu kan, yang hadapi di rumah sakit dia. Kalau nggak bisa bayar, yang disandra kan dia. Jadi saya mau minta dari dia juga berkata ya dengan apa yang Tuhan minta. Dan pulang ke gereja, saya rundingan dengan dia, dan dia tanya, lalu aku gimana? Saya masih ingat, saya pegang tangannya, saya bilang, jangan khawatir, kita punya Allah yang luar biasa. Kalau dia perintahkan berbuat sesuatu, kita hanya diminta ketaatan kita, tidak lebih dari itu. Dan selesai kami berbicara, kami doa sama-sama. Telepon dari kantor Victor beritahu saya, bronchitnya Franz hilang, saudara. Saya bilang, oh hari ini luar biasa, hujan begitu keras, ember di mana-mana, bocor di mana-mana. Lalu uang untuk istri saya melahirkan Tuhan minta, dan Franz bronchitnya hilang. Sepertinya semua itu bertubi-tubi. Dan kami bantu urus sedikit, dan anak-anak teman-teman yang lain berdoa. Hari Senin saya minta untuk dihitung berapa kira-kira biaya untuk seluruh ganti atap ini. Dan dihitung pada waktu itu 30,8 juta ongkos untuk ganti atap yang Anda lihat ini. Dari bahan sampai tukang semua jadi kira-kira 30,8 juta. Hari Selasa pada waktu itu kami kumpul dengan panitia nggak banyaknya 7 orang. Dan pada waktu saya ceritakan apa yang Tuhan katakan kepada saya, dan apa yang akan saya buat. Dan luar biasa saya menghargai akan teman-teman ini yang spontan meresponi akan apa yang Tuhan mau. Dan malam itu apa yang mereka korbankan itu mencapai 30,7 ya semula, yang terkumpul 28,7 juta. Jadi kurang cuma 2 juta. Saya bilang, baik, ini cukup. Dan saya berkata, Tuhan pasti akan sediakan yang 2 juta lagi. Pasti bisa. Kami selesai doa sama-sama, kami turun dari atas kantor, dan Franz beritahu saya bronchitnya sudah ketemu, saudara. Luar biasa. Saya bilang, oh hari Minggu, hari yang
Begitu berat, hari Selasa dia selesaikan semuanya. Belum hari ketiga sudah bangkit, saudara. Saya bisa bayangin, luar biasa. Dan ajaib, beberapa hari kemudian teman dari Jakarta telepon, dan dia itu importir aluminium, dan dia berkata, saya bantu Pak. Jadi akhirnya diganti dengan aluminium, dan dia beri diskon besar sekali, hampir separuh, saudara. Dia beri diskon besar sekali, sehingga akhirnya semua selesai pada hari ini. Dan yang ajaib, pada waktu itu ada seorang teman yang Tuhan gerakkan, itu hari Selasa ya, hari Kamisnya. Pada waktu menyembah Tuhan sama-sama, saya tahu dia punya uang, dan dia bergumul, Tuhan minta semua. Saudara bisa bayangkan hasil kerja dikumpulkan, mau beli rumah nih saudara, 10 juta ini kumpulkan. Sekian lama kerja kumpulkan. Saya berdoa supaya makin banyak orang punya pengalaman begini dengan Tuhan. Saudara akan nikmati hidup yang asik dengan Tuhan, benar-benar saudara. Ini dikumpulkan dan Tuhan berkata, aku minta semuanya. Siapa yang mau berkata rela? Ya sudah gitu. Ini kerja sekian lama dikumpulkan, ngumpul 10 juta, lumayan kan saudara, diminta semua. Dan waktu hari Kamis sudah hadirat Tuhan begitu indah, Tuhan bicara lebih keras, lebih jelas lagi. Nah, selesai penyembahan, teman ini bersaksi, dia berkata, baik Tuhan, tak kasih. Dan waktu dia berkata ya, aneh sekali, Roh Kudus berkata kepada saya. Dan dia berkata, ada satu orang di sini yang sudah berkata ya dengan apa yang aku minta. Dan dia kaget karena itu konfirmasi. Hari berikutnya dia berikan persembahan itu 10 juta. Jadi total terkumpul bukan cuma 28,7 tapi 38,7 juta saudara. Anda lihat ini atap sudah selesai. Ducting AC ini korban dari satu saudara. Kita tetap konsisten, semua persembahan yang ada kita mau cepat selesaikan utang kita. Dan ini korban, ini persembahan. Masih banyak saudara. Plafon kita akan diganti bukan gypsum tapi dengan akustik. Dan itu tebal 19 mili, juga barang import. Semua Tuhan kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Amen. Dan janji dalam beberapa saat ini akan dikirim dari Jakarta. Dan itu akan kita bisa mulai pasang. Dan saya percaya anugerah Allah besar. Yang indah adalah anak saya tidak lahir tanggal 16 seperti yang dokter kira, tapi tanggal 19. Dan itu tepat dengan hari ulang tahun istri saya. Jadi mami dan anaknya ulang tahunnya bersama-sama, ngirit saudara. Kalau pesta cukup tambah bakmi aja sudah untuk dua-duanya. Kadonya 2, masakannya 1 saudara. Dan itu berkat Tuhan. Dan ternyata Allah memberkati kami. Dan sewaktu keluar tidak disandera. Habisnya lebih dari 2 juta dan Allah sediakan lebih daripada yang kami butuhkan. Dan saudara melihat semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada saatnya di mana kita melihat sepertinya semua lamban dan berbelit-belit. Tapi waktu kita berani melangkah seperti yang Tuhan perintahkan, engkau akan lihat kemuliaannya. Belum seluruhnya selesai saudara. Masih terbuka untuk banyak orang yang mau berkata ya dengan apa yang Tuhan minta. Beberapa teman berkata pada saya, Pak, saya kok diingatkan Hagai pasal 2-nya, silahkan memberi, saya berkata. Itu sudah firman yang sangat jelas. Dan saya mau berkata buat saudara, ini waktunya buat anugerah Allah dicurahkan makin kuat. Amen, saudaraku. Perkara rohani Anda akan tahu, seringkali lamban. Makanya jangan cepat menghakimi. Kalau engkau melihat sesuatu, belum tentu, mungkin Allah belum selesai dengan dia. Dan pada waktu selesai semuanya kita akan nyesal kenapa kita cepat mengambil keputusan. Karena seringkali kita akan berkata itu lamban dan berbelit-belit. Ya, buat daging kita demikian. Tapi kalau kenal Allahmu dengan lebih baik, saudara akan tahu betapa indahnya Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Yang keempat. Mari lihat ayat yang ke-28 dari bilangan 16 tadi. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Dalam bahasa aslinya Sheol.
Bahasa Inggrisnya hell, neraka, tempat dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Nah, dengarkan saudara. Pemberontakan membuat Sheol terbuka. Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan Korah, Datan, Abiram sengaja mau menista Tuhan. Tapi ini yang mereka tidak tahu. Seringkali orang mencoba untuk berontak melawan otoritas di atasnya tanpa pernah berpikir bahwa aku memang juga mau berontak terhadap Allah. Biasanya tidak. Mereka berkata, aku Tuhan tidak berontak kepadamu, aku hanya berontak kepada Musa dan Harun. Tapi kalau Anda perhatikan seluruh Alkitab, engkau dan saya tidak pernah bisa memisahkan antara Allah dengan orang-orang yang dia beri mandat atau otoritas. Saya tidak tahu persis kenapa, tapi itu faktanya. Engkau dan saya tidak bisa memisahkan antara Allah dengan orang yang dia beri mandat. Makanya ketika bahkan Saul sudah pernah kerasukan sekalipun, Daud tidak pernah mau jamah apalagi bunuh dia. Dia ngerti tidak mungkin dia pisahkan antara Allah dengan otoritas yang dia berikan kepada orang itu, tidak mungkin dipisahkan. Kita berontak melawan orang yang dia beri mandat sama dengan kita berontak melawan dia. Kita menista akan orang yang dia beri otoritas sama dengan menista akan Allah sendiri. Dan ini banyak anak Tuhan yang tidak tahu. Motifnya pertama-tama aku ingin perbaikan. Engkau pemimpin yang konyol, dan aku mau berontak lawan kamu supaya engkau digantikan orang lain. Tanpa disadari mereka menista dan berontak melawan Allah. Karena tidak pernah, sekali lagi, kita bisa membedakan antara Allah dengan orang yang kepadanya Allah memberi mandat atau otoritas atau pengurapan. Engkau tidak bisa memisahkan. Maunya kita pisahkan, tapi percayalah tidak pernah bisa dipisahkan. Pak, kalau gitu kan kita ini orang lemah, diinjak terus, tanpa boleh teriak, tanpa boleh berontak. Yesus mengajar, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia akan mewarisi bumi. Dengarkan saudara. Zaman abad pertama, berapa ratus ribu orang Kristen yang dibantai oleh kaisar-kaisar Roma. Mereka tidak berontak dengan pedangnya, mereka mengikuti akan kemauan penguasa itu menuju kepada kematian mereka dengan sukacita. Mereka tidak mau sangkali Tuhannya, mereka berkata, engkau ingin aku mati, baik aku berikan nyawaku. Sekian tahun kemudian seluruh Roma berkata, agama orang Roma adalah Kristen. Dan hari ini Roma hancur sama sekali. Tapi gereja tegak berdiri. Bahkan Paus, pemimpin gereja umat Katolik sedunia, tinggal di Italia, bekas tempat Roma bercokol. Anda bisa lihat akan gambaran ini. Betul-betul orang yang lemah lembut menguasai, mewarisi bumi. Napoleon Bonaparte sebelum dia meninggal di Pulau Saint Helena, dia menuliskan sebuah pernyataan yang bagus sekali. Dan dia berkata begini, Alexander Agung mendirikan Makedonia Raya. Dia mati muda waktu usia 30 dan kerajaannya hancur berantakan. Julius Caesar berkata, Vini vidi vici, aku datang, aku melihat dan aku menang. Dia dibunuh oleh anak tirinya dan Roma hancur berantakan dan tidak ada bekasnya. Aku, Napoleon Bonaparte, aku dirikan kerajaan Eropa, Imperium Prancis aku dirikan. Tapi hari ini kerajaanku hancur, aku menanti ajalku di penjara, di pulau terpencil semacam ini. Tapi kalimat terakhir dia berkata, tetapi Yesus Kristus mendirikan kerajaannya dengan dasar kasih. Dia berikan nyawanya dan kerajaannya akan kuat dan kokoh sampai selama-lamanya. Dia mau berkata ada 3 orang besar termasuk dirinya sendiri yang mencoba mendirikan kerajaan dengan cara mengambil, merampas nyawa orang lain lewat peperangan. Tapi ada satu pribadi yang mendirikan kerajaannya dengan merelakan nyawanya bagi dunia dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Saudara bisa melihat akan Tuhan kita. Dia bergerak dengan caranya sendiri.
Dan itu membuat kita akan mengalami anugerah kekuatan Allah yang luar biasa. Di Jerman ada seorang filsuf terkenal pada zaman itu bernama Nietzsche. Orang ini sombongnya luar biasa. Satu kali dia berkata, Allah itu mati, God is dead, katanya. Dan dia tuliskan di sebuah tembok di kota Jerman yang terkenal itu, dengan tulisan yang sangat besar, God is dead. Dan Nietzsche tanda tangan di situ. Semua orang memuja seperti dewa. Wah, ini filsuf yang hebat. Tapi sekian tahun kemudian Nietzsche akhirnya mati, saudara. Pengikutnya berantakan, kacau balau. Mereka kecewa, Nietzsche akhirnya mati. Sementara orang Kristen bertumbuh terus makin indah. Seorang pengikutnya yang begitu frustrasi datang ke tembok yang sama dengan tulisan God is dead dan tanda tangan Nietzsche di bawahnya. Dia tulis di sebelahnya, Nietzsche is dead, dan God yang tanda tangan, saudaraku. Allah yang tanda tangan, Nietzsche sudah mati. Saudara tahu, kerajaannya tidak goyah. Kenapa? Dimulai dengan dia memberikan hak untuk hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan semua yang dia punya. Kalau kita mulai dengan merampas nyawa orang lain, tidak akan pernah kokoh. Tapi kalau kita memberikan nyawa kita, saudara akan mengalami anugerah yang luar biasa. Tunduk kepada Allah sama dengan engkau tunduk kepada otoritas yang di atasmu. Lalu engkau lawan setan dan dia akan lari daripadamu. Kenapa banyak orang Kristen tidak punya power, tidak punya otoritas? Dia tidak pernah sungguh-sungguh tunduk kepada Allah. Engkau berkata, aku tunduk Tuhan, tapi engkau berontak kepada otoritas di atasmu. Engkau tidak pernah bisa melawan setan dan dia tidak pernah lari daripada kita. Dengarkan saudara, ini dasar yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Lihat ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Bilangan 16, lihat ayat 41. Setelah Korah dan Abiram, semua pemberontak dibinasakan mati. Apa yang terjadi? Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dan dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang dimulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Anda bisa bayangkan, pemberontakan dihukum Tuhan, tapi rakyat tetap tidak bisa mengerti dan buta mata rohaninya. Mereka marah berkata, kamu telah membunuh orang-orang Israel. Dan mereka berontak lagi. Dan karena pemberontakan itu 14.700 orang lagi mati oleh karena tulah dan hukuman Tuhan. Roh pemberontakan itu menular, contagious, nular saudara. Engkau kumpul dengan orang yang suka berontak, engkau akan ikut berontak karena itu rohnya nular. Dan mesti ngajak yang lain ikut. Saudara, kalau kita bisa mengerti akan aturan Tuhan ini, saya berdoa tidak seorang pun yang akan kena pada kedurhakaan Korah. Dan kita hidup dalam anugerah Allah yang luar biasa. Amen, saudara.
Saya tadi pagi sampaikan ini karena saya tahu Tuhan suruh saya bagikan buat saudara. Seringkali hati berontak itu didasari oleh karena motif yang tadinya baik. Tapi ingat, setan itu seringkali begitu licik dan hati kita juga jahatnya luar biasa. Saudara kena tahu pelayanan Eva ya, minggu yang lalu saya diberkati sekali. Pada minggu pagi kebaktian baru selesai total, dia baru bisa pulang jam 12:30 siang, saudara. Dan teman-teman yang didoakan sampai siang, Anda tahu sampai 12:30 siang. Pada waktu itu dia sampaikan pesan Tuhan. Saudara mungkin sebagian masih ingat pesannya, buat saya itu fantastis sekali. Dan saya berkata, Tuhan, mau percaya susah, mau tidak percaya takut, ini pemberian Tuhan. Makanya nanti dua Kamis lagi kami mau kumpul di Kopeng, mau membuat hari merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, meresponi secara rohani apa yang dia janjikan. Saya merasa seperti Yusuf yang tidak berdaya diberi visi yang begitu besar oleh Tuhan. Dan saya berkata hanya respon rohani yang bisa kami lakukan untuk meresponiakan hal yang terlalu besar yang Tuhan janjikan kalau dibandingkan dengan kenyataan hari ini. Tapi kalau saya balik lagi, saya berkata, bukankah kita semua melayani Allah yang maha besar? Lalu kenapa kita tidak percaya dengan hal yang besar yang dia janjikan buat kita? Nah, setelah saya didoakan semua, pada semua didoakan, saya ajak istri saya berkata, yuk kita minta didoakan. Akhirnya kami didoakan. Beberapa teman masih ingat akan apa yang jadi nubuatannya. Waduh, menurut saya semua hamba Tuhan mimpi itu dapat yang begitu, saudara. Dan itu baru merupakan janji, dan saya tahu oleh anugerah Tuhan yang hanya bisa membawa kita semua mencapai akan apa yang dia janjikan. Karena terlalu fantastis untuk diceritakan, saudara. Tapi itu saya berkata, saya mau terima oleh karena anugerahmu, dia yang beri. Nah, di antaranya ketika dia sampaikan banyak nubuat-nubuat dan janji-janji Tuhan itu, dia berkata begini, kamu harus mendirikan sekolah Alkitab. Dan itu semua orang tertawa, dan saya kaget, dan saya nyengir, dan saya tertawa. Sekolah Alkitab. Karena kita pernah punya sekolah Alkitab dan kita bubarkan, saudara. Dan itu membuat saya mengingat kembali beberapa saat yang lalu. Sebetulnya sinode kita ini punya sekolah Alkitab. Tapi menurut kami pada waktu itu, saya melihat ini tidak sesuai dengan kerinduan hati, kualitasnya segala macam belum. Dan waktu kita melihat bahwa Allah memberi kita gedung dan segala macam fasilitas, kita berkata begini, kami bisa memiliki sekolah yang lebih baik, kami bisa buat yang lebih baik. Dan tanpa disadari itu kesombongan, saudara. Congkak tinggi hati, merasa bisa lebih baik dari orang lain. Selalu kalau kita mulai sesuatu dengan dasar aku bisa lebih baik dari kamu, tidak ada hasilnya. Dan akhirnya kita buat, saudara. Dan apa yang terjadi? Sekolah itu menghasilkan pertentangan dalam sinode gereja. Sebagian mendukung karena melihat ini potensi yang bagus, sebagian menentang karena ini jadi masalah buat mereka. Dan tension terjadi, ketegangan terjadi, dan itu sangat tidak baik. Setelah kira-kira 1 tahun pada waktu itu, Tuhan berkata akhirnya, kamu sombong dan ini bukan dari apa yang aku inginkan, caranya bukan begini. Dan saya tahu pimpinan Tuhan pada waktu itu, kamu bubarkan, selesai sampai di sini. Dan pada waktu itu saya dengan di hadapan rekan-rekan sinode yang lain, saya minta maaf kepada mereka. Karena apa yang saya buat telah melukai banyak orang dan membuat kerugian buat kelompok yang ada. Dan saya berkata, dengan ini saya mau katakan, saya mau bubarkan saja sekolah Alkitab ini. Beberapa saudara berkata, jangan dibubarkan. Saya berkata tidak, saya tahu dari Tuhan, saya telah tidak jadi berkat bagi yang lain. Ini karena dasarnya kesombongan, keangkuhan kami. Dan saya berkata, saya mau bubarkan. Saudara, itu semua adalah bagian dari masa lampau. Saya bicara bukan karena teori, tapi saya pernah mengalami seperti apa jadi orang yang berontak. Dan akhirnya tidak ada berkat yang diberi, yang dinikmati pada waktu itu. Sama sekali tidak ada. Apa yang ada? Menghasilkan pertentangan dan keributan pada banyak pihak lain. Dan melukai banyak orang yang lain. Tidak ada gunanya, saudara. Tapi saya mau berdoa biar malam hari ini
Biar anugerah Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saudara yang sungguh-sungguh ingin mengalami pemberesan, biar dibereskan Tuhan pada hari ini. Tadi pagi rohnya bekerja indah sekali. Dan saya percaya hari ini dia masih beri kesempatan buat setiap Anda yang tahu Anda punya problem dengan yang di atasmu. Entah itu orang tua, entah otoritas apapun di atasmu. Engkau tahu engkau punya problem untuk bisa tunduk kepada mereka. Dan hari ini saatnya dimana kita mesti belajar membereskan di hadapannya. Amen, saudaraku. Mari tundukkan kepala, arahkan hatimu bagi Dia.